kuncine lawang suwarga la ilaha illallah ora ana lafat liya la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Masih bersama saya Gus Yoyo yang senantiasa setia untuk menyajikan konten-konten yang berhubungan dengan sejarah, budaya maupun misteri di tanah Jawa. Hari ini ya saya akan membawakan konten kelanjutan dari kemarin masalah santet. Soalnya kenapa banyak itu dari pasien-pasien saya kemarin request untuk kapan Gus video yang kedua lanjutannya video santet. Jadi permintaannya masalah santet masalah hubungannya dengan santet itu banyak yang request. Maka dari itu supaya bermanfaat, supaya yang lainnya bisa menyaksikan dan bisa minimal sebagai pagar dirilah, sebagai benteng supaya sedulur-sedulur semua diberikan keamanan, diberikan perlindungan dari santet oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kemarin saya sudah membahas masalah jenis santet di tanah Jawa ya, termasuk yang pertama Prinses Dapur, Klep Sayuto, Ronggo Becuk, terus Dendung Segoro, terus Dendung Segoro, Gagak Riman, Kumorojo. Ini lanjutannya Kumorojo. Kemarin sampai di Gagak Riman. Gagak Riman adalah santet yang jinnya berupa seperti gagak yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan melukai organ-organ tubuh manusia. Akhirnya manusia bisa meninggal dunia. Nah, yang kalau Kumorojo, santet Kumorojo itu bentuknya dia identik dengan mengirimkan hewan-hewan ataupun hewan-hewan melata seperti ular, seperti kalajengking, hewan-hewan yang berbisa. Itu perwujudan dari jin. Jadi Kumorojo itu seperti itu. Biasanya di rumah itu didatangi hewan kayak ular, didatangi kayak kalajengking, terus didatangi kayak kelabang, didatangi kayak kalajengking kelabang tonggeng besar kalajengking besar itu terus hilang gitu, seperti itu. Biasanya Kumorojo seperti itu. Nah, itu efeknya kemana? Efeknya di dalam tubuh biasanya dia merasakan kayak tubuhnya itu ada yang gerak-gerak. Kalau masuk tubuhnya ada yang gerak-gerak. Kalau yang masuk kayak ular itu tubuhnya merasa kayak gatal-gatal. Nah, akhirnya di dalam tubuhnya sel-sel di dalam tubuhnya itu membusuk dan korbannya juga meninggal dunia. Nah, lanjutnya lagi santet Joko Pekik, tenung Joko Pekik. Joko Pekik itu biasanya dia seperti keris yang digerakkan, yang berkodam santet itu digerakkan terus menuju ke tenggorokan. Biasanya seperti itu, tenggorokan sini. Ya pasti korbannya juga meninggal dunia itu hitungan detik, mungkin 1 hari 2 hari sesak. Nanti kalau sesaknya sudah bertambah itu hitungan detik.
Nah, terus apalagi santet apa Joko Pekek sambar nyawu, apa Kumorojo, terus santet apa lagi santet alap-alap sambernya tadi apa ring sedapur, gelap sayuto, Joko Pekek, Ronggo Pecuk, terus Bendung Segoro, Kumorojo. Sementara itu saja. Nah, ini kita bahas untuk cara apa itu mengendalikan atau cara untuk mengantisipasi itu ya. Yang pertama kita gunakan ini. Nah, apa ini? Garam. Nah, kenapa kita gunakan garam? Ini ada ceritanya garam ini, makanya saya tidak langsung istilahnya menunjukkan garam itu saja. Sebelumnya harus tahu ceritanya, asal usulnya garam kok ditakuti oleh bangsa jin, ditakuti oleh santet, ditakuti oleh apa siluman, ada apa. Nah, garam ini ceritanya seperti ini. Ini cerita dari pewayangan ya. Dulu yang namanya Bathara Guru itu mempunyai istri ya. Mempunyai istri ya. Setiap hari itu Bathara Guru itu berkeliling. Itu menurut kisah pewayangannya. Bathara Guru itu berkeliling mengelilingi dunia ya, berkeliling karena termasuk salah satu dewa tertinggi. Nah, ketika itu si Bathara Guru itu melihat istilahnya aurat dari istrinya. Nah, akhirnya timbullah gejolak asmara dalam dirinya. Akhirnya jatuhlah itu yang namanya istilahnya spermanya dari Bathara Guru itu jatuh ke laut karena melihat auratnya istrinya. Nah, begitu jatuh ke laut, nah di situ itu spermanya Bathara Guru itu lama kelamaan ternyata dengan proses alam membentuk suatu jabang bayi. Nah, jabang bayi itu akhirnya semakin besar, tumbuh besar, dia berwujud seperti raksasa. Nah, dengan julukan siapa? Dengan julukan Bathara Kala. Nah, ini asal mulanya. Karena apa? Dari hasil nafsunya Bathara Guru terus bercampurnya dengan air laut, berarti jiwanya Bathara Kala itu menyatu jiwanya Bathara Kala itu tadi salah satunya yang membentuk adalah air lautan yang menyatu dengan nafsunya Bathara Kala bapaknya itu tadi. Akhirnya membentuk suatu raksasa dan menuntut untuk kekayangan, menuntut agar dia diakui menjadi anaknya Bathara Guru. Nah, akhirnya apa? Para ulama menggunakan katakanlah media-media ruqyah, kadang menggunakan garam, para dukun menggunakan garam. Ini bukan musik, ini bukan main-main, karena asal mulanya. Dan siapa Bathara Kala itu? Bathara Kala itu adalah dewanya kejahatan, dewanya ilmu hitam, dewanya iblis. Jadi asal mulanya dari apa? Dari air lautan itu tadi. Nah, kalau orang Jawa bilang menungso, manusia asalnya dari tanah kan kembali ke tanah. Nah, seperti Bathara Kala itu tadi, asalnya dari lautan, dia akan kembali ke lautan, seperti itu. Maka kelemahannya dia adalah air laut.
dan air laut itu salah satu diproses menjadi garam ini. Nah, ini adalah apa itu suatu sarana untuk mengusir jin dan santet. Bahkan siluman-siluman pun takut dengan media ini. Ya, ini. Terus apa itu? Yang kedua apa? Santet itu juga harus kita kenali. Yang kenali apa? Nanti dijelaskan di sesi berikutnya. Santet itu ada yang menggerakkan, dan jin yang menggerakkan itu ada ketuanya, istilahnya ada pemimpinnya. Jadi kita juga harus mengetahui pemimpin-pemimpin dari apa itu, dari santet itu. Misalkan seperti ini, misalkan katakanlah kayak santet apa Bendung Segoro dari laut. Berarti itu pemimpinnya ada. Pemimpinnya siapa? Ya, pemimpinnya Ratu Pantai Selatan. Nah, kita juga harus tahu itu. Nah, makanya kita apa? Berdoanya kita memohon sama Allah agar kita bisa menghancurkan santet itu dengan apa? Dengan istilahnya pertolongan sama Allah yang dituju. Misalkan alamannya seperti ini, misalkan apa itu, kita ngirim surat itu ditujukan ke Surabaya, katakanlah ke wali kota katakanlah ke apa teman kita Surabaya, misalkan seperti itu, ke teman kita Surabaya, tapi teman kita tahu alamatnya tapi tidak tahu namanya, surat itu tidak akan sampai. Makanya kita selain kita tahu cara ngusirnya, juga kita harus menggunakan apa? Media. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu asal mulanya santetnya itu dari mana, siapa pemimpin dari jin itu. Nah, setelah kita tahu, insya Allah nanti bisa berkurang itu apa? Bisa istilahnya bisa mencegah itu 85% bisa terhalang kalau kita sudah mengetahui ketiga kunci ini. Yang keempat, kuncinya adalah santet itu seperti kita melihat petir. Lihatlah petir. Petir itu selalu mencari bumi, mencari apa? Energi bumi. Kenapa petir itu menyambarnya ke bumi? Nah, karena di dalam bumi itu ada istilahnya muatan energi negatif. Petir positif, dia selalu mencari muatan yang ada muatannya negatif. Positif sama negatif langsung jadi listrik. Nah, makanya dari itu kalau kita sudah tahu seperti itu, ibaratnya ada lagi yang bilang tidurnya itu harus, kalau orang kepingin terbebas dari santet, tidurnya itu harus di lantai. Karena apa? Lantai itu mempunyai energi negatif. Kalau nanti santet negatif, kita tidur di lantai itu punya energi negatif sama negatif itu jadi positif, akhirnya terbentang seperti itu. Tapi kalau kita tidur di tidur di atas ranjang, nah kita yang punya energi positifnya kita lebih kuat. Ketika ada santet negatif, positif dari diri kita muncul, nah akhirnya bertabrakan, kena kita seperti itu. Maka dari itu ada empat cara strategi untuk mengatasi santet seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti dilanjutkan sesi yang berikutnya, itu lebih serem lagi. Kita membongkar jin-jin apa yang ada di tanah Jawa. Terus kita membongkar keaiban apa yang ada di tanah Jawa, agar pengetahuan kita tentang tanah Jawa itu lebih menarik lagi seperti itu. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.